Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan berkecukupan. Oke, di video kali ini saya mau nge-share biasa seputar dunia supplier ya. Di sini saya mau kasih tahu kalian fakta-fakta tentang supplier pertama ataupun distributor tangan pertama sebuah produk. Apakah kalau misalnya kita itu membeli produk langsung dari supplier pertama, kita itu mendapatkan harga yang murah? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedetail-detailnya mengenai fakta-fakta yang mungkin ada beberapa orang yang belum tahu mengenai fakta di dunia supplier atau dunia distributor ini, guys. Ya, yang pertama adalah kalau misalnya tidak semua supplier atau distributor itu melayani pembelian umum. Bahkan sekarang ya di tahun 2021-2022 ini bisa dibilang distributor itu nggak melayani pembelian umum ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke distributor terus kalian mau membeli produk itu tidak akan dilayani. Kenapa? Kalian akan diarahkan untuk belanja ke grosir. Sebab penjelasannya gini, kalau misalnya setiap ada orang yang datang ke distributor dilayani, maka yang terjadi adalah grosir dan agen-agen besar yang ngambil dari distributor tersebut penjualannya akan menurun. Padahal dalam dunia distributor ya, itu yang digunakan untuk mengejar omset adalah pembelian dari grosir. Ya nggak? Kalau misalnya orang pembelian umum paling kuatnya berapa karton sih? Ya, misalnya kopi. Saya yakin kalau misalnya warung biasa, toko-toko kecil paling belinya paling mentok itu 2 karton sampai 3 karton. Kalau misalnya di push, Bu, biasanya 3 karton, ngambil lagi Bu, jadi 10 karton. Bisa nggak? Nggak bisa. Paling dari 3 karton jadi 4 karton. Nah, kalau grosir, kalau misalnya sudah laku, ya produknya udah laku, biasanya ngambil 10 karton, di push 20 karton, 30 karton, itu dia tetap mau. Kalau misalnya produknya itu benar-benar laku. Maka dari itu, alasan kenapa grosir tidak melayani pembelian umum adalah untuk menjaga supaya grosirnya itu tidak mati. Ya nggak? Lah kalau semua orang datang ke distributor semuanya, terus yang mau beli di grosir siapa? Yang terjadi nanti malah grosirnya nggak mau order lagi sama pihak distributor. Ya, semoga paham ya dengan penjelasan saya barusan. Itu yang pertama alasannya, fakta mengenai dunia supplier. Terus yang kedua, fakta kedua mengenai dunia supplier atau distributor, kalau misalnya kita itu datang dan kita beli, ya anggaplah hari itu adalah hari baik kalian. Kalian boleh membeli produk dari distributor tersebut. Ternyata begitu dibandingkan dengan harga grosir, kenapa kok harganya kok sama dengan grosir? Bahkan terkadang harganya bisa lebih mahal daripada harga grosir. Katanya ini supplier pertama, katanya ini distributor pertama. Kenapa kok lebih mahal dari harga grosir? Ya karena yang namanya distributor atau supplier itu ada istilah yang namanya MOQ atau minimal order quantity. Jadi kalau misalnya kamu belinya cuma beberapa piece atau dalam arti kecil, itu harganya sama dengan harga grosir, bahkan bisa lebih mahal. Grosir itu bisa dapat harga murah karena dia itu belinya banyak banget. MOQ-nya banyak banget dia, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Itu setiap grosir belanja ke distributor. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah fakta kedua mengenai dunia supplier atau dunia distributor pertama. Terus berikutnya yang ketiga mengenai promo. Jadi begini, kalau misalnya untuk pembahasan yang seputar promo distributor, itu tidak semua orang itu tahu ya. Bahkan yang tahu itu ya orang yang bekerja di distributor tersebut. Misalnya begini, saya pernah beberapa kali bekerja di beberapa brand resmi ya teman-teman, beberapa brand resmi. Nah di situ setiap bulannya, setiap sebulan, 2 bulan, kadang setiap minggu itu pasti ada promo. Nah faktanya adalah begini, masih ada beberapa promo yang tidak tersampaikan. Misalnya saya kasih contoh ya, ada promo 3+1. Misalnya ada promo beli kopi 3 karton bonus 1 karton. Ada beberapa oknum sales atau tim dari distributor tersebut yang memanfaatkan hal itu untuk memperkaya diri mereka sendiri. Jadi promonya nggak disampaikan ke warung, ke toko seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Ya karena saya pernah ada
Ya, saya pernah menjadi tim inner dari beberapa brand distributor yang bisa dibilang besar lah seperti itu. Jadi saya sangat paham. Tapi ya itu sebenarnya sih ya sah-sah aja ya teman-teman, karena sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Tapi sebenarnya ada yang dirugikan, karena begini, yang namanya fungsi dari promo ya, yang namanya fungsi dari promo itu adalah untuk menarik pelanggan baru, untuk membuat pelanggan yang sudah beli produk kita itu bisa menjadi pelanggan tetap kita. Itu fungsi dari promo, untuk mengepus penjualan. Nah, kalau promonya nggak disampaikan, yang rugi adalah distributor sendiri. Nah, buat para sales-sales nih ya teman-teman, kalau misalnya kalian ada promo, ya boleh lah. Kalau misalnya ingin bermain promo, itu manusiawi. Ya buat beli rokok, buat beli bensin, itu manusiawi. Tapi harus ada beberapa promo yang disampaikan kepada promo. Seperti itu. Ya ini hanya sekedar saran ya, bukan saya menggurui. Nah, itu adalah fakta mengenai distributor. Nah, kalau misalnya begini, sebenarnya bukan hanya distributor yang bermain promo tidak tersampaikan, tapi grosir pun juga seperti itu. Karena begini, dari distributor itu membuat program ke grosir ya. Misalnya program per quantity nanti ada uang Rp50. Nah, tapi ini kalau misalnya ada orang belanja ke grosir, ini harus dapat piring cantik. Bisa aja orang datang nggak dikasih piring cantik sama pihak grosir dan piringnya dijual lagi. Itu sangat-sangat biasa ya dalam dunia grosir sama distributor. Tapi yang saya katakan ini hanya beberapa ya, tidak semua distributor. Yang barusan saya kasih contoh adalah beberapa ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu ya. Nah, sebenarnya bukan hanya masalah dalam dunia persalesan, saya yakin dalam semua profesi, entah itu pekerjaan atau usaha, itu pasti ada yang ya mencari-cari cuan lah seperti itu. Dan itu pun menurut saya wajar selama masih dalam batas wajar ya teman-teman. Seperti itu. Itu fakta mengenai dunia supplier atau dunia distributor yang mungkin kamu belum pernah kerja di distributor, jadi bisa tahu ya, oh ini ternyata distributor nggak semua orang umum itu bisa beli di sini. Kalau misalnya beli pun di sini harus MOQ-nya harus besar, dan bahkan kalau misalnya mau masuk ke situ pun nggak semua orang diizinkan untuk masuk ke distributor. Seperti itu ya teman-teman. Dan mengenai promo sama program, kalian juga bisa cek atau bisa konsultasi sama sales yang cover warung atau kalian ya. Kalian ngobrol aja sama salesnya, ini ada promo apa pak, ada promo apa bu ya. Karena sebenarnya tidak semua sales itu bermain promo. Saya yakin masih banyak sekali sales-sales yang jujur ya teman-teman. Oke. Dan mungkin itu video saya di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, bisa membantu menjawab pertanyaan kalian yang kemarin bertanya, Mas kenapa kalau kemarin saya belanja ke distributor kok lebih mahal dari grosir harganya Mas? Padahal kan grosir ngambilnya dari distributor. Ini adalah penjelasannya. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka sama video ini, di-share ke sosmed kalian. Bantu saya di tahun 2022 ini bisa tembus 100.000 subscriber ya. Subscribe buat yang belum, lonceng diaktifkan supaya saat upload video kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.